Anak-anakku yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Lalu bagaimana cara kita menentukan KPK? Nah, silakan anak-anak simak penjelasan dari Bunda berikut ini. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan KPK dari suatu bilangan. Yang pertama yaitu teknik sederhana, yang kedua pohon faktor, dan yang ketiga teknik sengkedan atau tabel. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Teknik sederhana. Untuk menentukan KPK menggunakan teknik sederhana, caranya yaitu kita perlu mencari kelipatan dari setiap bilangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita cari kelipatan yang sama yang nilainya paling kecil. Contoh, tentukan KPK dari 6 dan 15. Untuk menyelesaikannya kita perlu mencari kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 15 terlebih dahulu. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 dan 15 yang sama dan nilainya paling kecil yaitu 30. Jadi KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Pohon faktor. Untuk menentukan KPK menggunakan pohon faktor, kita perlu ingat kembali apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan KPK menggunakan pohon faktor yaitu yang pertama, tentukan faktor prima dari masing-masing bilangan. Selanjutnya, kalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi, silakan anak-anak bisa simak contoh soal berikut ini. Tentukan KPK dari 16 dan 18. Nah, langkah pertama kita akan menentukan faktorisasi prima dari 16 dan 18 terlebih dahulu menggunakan pohon faktor. 16 dibagi 2 hasilnya 8, 8 dibagi 2 hasilnya 4, dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga faktorisasi prima dari 16 dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. Selanjutnya 18 dibagi 2 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga faktorisasi prima dari 18 dapat kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 16 dan 18 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 atau 16 dikali 9. Hasilnya adalah 144. Teknik sengkedan atau tabel. Langkah-langkah menentukan KPK menggunakan teknik sengkedan atau tabel yaitu pertama, tentukan faktor prima dari dua bilangan dengan cara tabel. Selanjutnya, kalikan semua faktor prima yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak contoh soal berikut ini. Tentukan KPK dari 9 dan 15. Untuk menyelesaikannya, kita akan mencari faktor prima dari 9 dan 15 menggunakan tabel. 9 dan 15 akan kita bagi dengan bilangan prima. 9 kita bagi 3 hasilnya 3, dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Selanjutnya, 3 dan 5 akan kita bagi dengan bilangan prima yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, sehingga tetap kita tulis 5. Selanjutnya kita akan membagi 1 dan 5 menggunakan bilangan prima yaitu 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita peroleh faktor
prima dari 9 dan 15 adalah 3, 3, dan 5. Selanjutnya, KPK dari 9 dan 15 merupakan perkalian dari semua faktor prima baik yang bisa dibagi maupun yang tidak, yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 45. Saatnya tantangan. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi mengenai materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, silakan anak-anak bisa mengerjakan worksheet yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan worksheetnya dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya dengan baik, karena di teladan semua anak itu hebat.